karena selama ini nggak dikerjakan gimana? Apa yang nggak dikerjakan? Ya ini nggak dikerjakan soal ini ketahanan pangan ini. Apa nggak ada dikerjakan? Stok beras nasional kita ini mencapai 4,7 juta ton ini, Pak. Ini disebut tertinggi sepanjang sejarah. Apakah stok yang besar ini bisa menjadikan kita benar-benar aman dari adanya ancaman krisis pangan di depan, Pak? Saya kira itu suatu prestasi harus kita apresiasi ya. Banyak hal-hal yang harus dikerjakan terkait ketahanan pangan yang sebenar-benarnya. Jadi lebih disimplifikasi, kalau standar 2 aja. Karena kalau terlalu banyak itu di lapangan gimana ngecek? Oh ini medium 1, ini medium 2, ini premium. Bisa terjadi permainan ya menurut saya ya. Bulog itu tidak diberikan penguatan atau support yang memadai untuk berfungsi sebagai lembaga yang menopang ketahanan pangan. Itu fakta. Jangan alergi ngomongin ini ya kan. Kita harus berubah pemikiran, coba berpikir. Saya ngelihatnya agak malas berpikir dalam hal ini ya. Pemirsa, konflik global yang terjadi hingga saat ini bukan hanya berkutat soal masalah geopolitik, namun juga berpengaruh dan berdampak terhadap kondisi pangan dunia termasuk Indonesia. Rantai pasok terganggu, harga melonjak, dan bahkan ancaman krisis pangan terasa semakin nyata. Dan sebenarnya sudah seberapa siap Indonesia untuk menghadapi ancaman krisis pangan ini, serta bagaimana kesiapan untuk membentuk kemandirian dan juga ketahanan pangan. Kita akan bahas lengkapnya pada episode Kabar Nusantara kali ini, pemirsa. Telah bersama dengan kami Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Panggah Susanto. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Senang sekali bisa bergabung di Kabar Nusantara. Saya lihat Bapak juga cukup aktif bersuara terkait dengan ketahanan pangan ini ya Pak ya? Ya, di Komisi 4 ya. Betul, dan kita melihat Pak bahwa memang situasi global yang sampai saat ini belum bisa terprediksi ya kita sebut ya Pak. Kalau Bapak melihat sudah seperti apa sejauh ini ketahanan pangan Indonesia Pak? Ya, jadi konflik global saya kira eskalasinya semakin meningkat ya. Dari dari satu wilayah ke wilayah lain ini kelihatan harus terus di-watch untuk bagaimana dinamikanya. Dan pemerintah saya kira sudah tepat ya untuk memprioritaskan pada 3 hal, yaitu pangan, energi, dan air. Nah, dalam kaitan Komisi 4 tentu saja pangan ya kan. Ini saya ngelihat sudah relatif ada kemajuan ya untuk bagaimana kita ketahanan pangan ini terus dikerjakan. Indeks ketahanan pangan juga relatif meningkat. Namun masih banyak kekhawatiran dan kewaspadaan yang harus terus diperhatikan, khususnya kita masih banyak tergantung dari importasi pangan. Ini. Nah ini kalau nggak segera kita atasi, bagaimana importasi ini disikapi, ya kan? Sementara kan yang saya lihat masih beras, ya kan? Ya, masih fokus di beras ya Pak? Itu lumayan ya, udah bisa ada stok yang memadai dan lain-lain ya. Kemudian jagung juga saya kira sudah mulai ada kemajuan. Nah ini kan masih banyak ini. Namanya pangan ini kan luas sekali, nggak beras. Gitu. Betul. Nah, tadi Bapak berbicara soal stok beras dan data Bulog ini Pak, per 13 April stok beras nasional kita ini mencapai 4,7 juta ton ini Pak. Ini disebut tertinggi sepanjang sejarah. Nah, apakah stok yang besar ini bisa menjadikan kita benar-benar aman dari adanya ancaman krisis pangan di depan Pak? Ya, ini baru salah satu kemajuan ya kan. Masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan terkait ketahanan pangan yang sebenar-benarnya gitu ya. Nah 4,7 saya kira itu suatu prestasi harus kita apresiasi ya. Saya mantan Dewas Bulog ya. Dulu tidak terlalu jadi fokus ke kelembagaan Bulog ini. Sehingga memang terhadap misi Bulog yaitu keamanan stok dan stabilisasi harga tanpa adanya intervensi pemerintah ya nggak bisa. Nah ini saya kira suatu kemajuan besar ya kan sepanjang sejarah ya mungkin itu ya 4,7 itu. Nah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan
fungsi Bulog ini sebagai Oke. kepanjangan tangan negara lah boleh dikatakannya untuk ketahanan pangan ini ya. Nah, ini terus diperbaiki ya. Bantuan-bantuan terhadap Bulog misalnya, katakanlah nggak usah pakai APBN ya, karena kalau dulu itu kan pakai ini apa kredit komersial ya, kredit komersial. Jadi kalau kita mau stok 3 juta aja, itu kira-kira kan butuh 22 triliun ya. Bunganya aja sudah berapa itu? Kalau bunga komersial. Nah, ini saya kira tidak fair kalau kita membebankan Bulog ya kan. Sementara pemerintah atau negara tidak memberikan dukungan penuh terhadap Bulog ini. Ya, ini saya kira nggak usah APBN, misalnya dikasih subsidi bunga. Ini saya kira sudah fair juga. Kita mendorong untuk bagaimana ini pembicaraan dengan Menteri Keuangan ya mengenai subsidi bunga ini ya supaya Bulog jadi berdaya untuk bisa menopang dari ketahanan pangan ini. Berarti Pak Pangga melihat bahwa untuk kita bisa membentuk suatu ketahanan pangan ada sistem yang perlu diubah di tubuh Bulog ya Pak ya. Betul. Nah, kalau dari indikator untuk membentuk ketahanan pangan sendiri itu seperti apa Pak? Apakah dari stoknya, apakah dari harga pangannya, atau apakah dari distribusinya yang merata ke seluruh wilayah? Seperti apa indikator ketahanan pangan? Ya, indikator itu saya kira ketahanan pangan ya kalau sudah meliputi semua diversifikasi pangan ya. Diversifikasi, oke. Yang kedua tentu stabilnya produksi, ya kan? Kita tahu kan produk-produk pertanian ini kan sangat fluktuatif ya terhadap perubahan iklim, perubahan musim dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah bisa menjaga produktivitas ini stabil, ya kan? Kemudian masalah harga, ya kan? Berarti kan harus bisa memproduksi pangan murah, ya kan? Kalau biaya inputannya udah tinggi, tentu nanti pada outputnya juga jadi mahal. Nah ini saya kira ini juga bagian dari namanya ketahanan pangan itu. Satu lagi masalah distribusi dan penyimpanan. Kita tahu misalnya beras saja ngomong ya. Kan itu kan sentra-sentranya ada di beberapa tempat saja. Yang jelas Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten gitu ya. Sementara ini distribusi wilayah kita kan luas sekali. Ya negara kita ya alhamdulillah kita ini negara besar sekali. Tapi satu sisi tantangannya bagaimana distribusi. Distribusi pangan ini bisa tersebar ke seluruh wilayah. Ini juga suatu tantangan yang bagian dari ketahanan pangan itu sendiri. Dari indikator yang tadi Bapak sebutkan, mulai dari adanya distribusi dan juga bagaimana logistik lah kita sebut penyimpanannya. Logistik. Apa Pak faktor yang menurut Bapak Indonesia masih lemah? Ya Indonesia masih lemah kalau kita nggak pernah fokus dalam hal ini, ya kan? Kita akan tetap lemah karena itu nggak bisa dikerjakan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya kan? Harus secara berkesinambungan. Maka kita katakan, katakanlah stok 4,7. Apakah ini angka ini mencerminkan juga soal harga berkelanjutannya? Ya kan? Jadi sekarang punya prestasi begitu. Nah, kemarin-kemarin ya, nggak tahu sekarang mungkin sudah rilis semua. Masih ada 1,7 sisa import yang lalu. Nah, mungkin sekarang sudah rilis ya kan? Barangkali nanti kita cek. Sehingga 4,7 itu betul-betul stok dari serapan produksi lokal. Dalam negeri, betul. Dalam negeri. Tapi itu 4,7 masih campuran itu Pak? Ada sisa impor? Saya harus cek ya. Ini karena data beberapa bulan yang lalu itu masih ada 1,7. Saya kira sekarang sudah rilis semua barangkali karena kita minta supaya beras-beras lama segera dirilis dan kemudian masuk beras-beras baru. Oke. Ini juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mungkin bisa mengambil kebijakan untuk keberlanjutan seperti yang tadi Pak Pangga sampaikan. Kita kan ada ancaman El Nino nih Pak ke depan, bahwa akan ada kemarau atau panas yang berkepanjangan akan mengganggu pasokan. Nah kira-kira gimana langkah yang diambil pemerintah Pak? Ya El Nino itu kan sebenarnya secara periodik terjadi.
Oke. Ya kan? Oke. Semuanya lah, mau El Nino atau El Nina, La gitu Nina, kan. Nino, Nina ini memang ini suatu periodik terjadi. Jadi kalau terulang-ulang, ya kan, itu mestinya kita sudah antisipasi. Jangan itu masalah datang baru kita gelagapan untuk mengatasi seperti kebakaran. Kebakaran kan juga suatu siklus gitu ya. Nah ini saya kira pemerintah harus mengantisipasi. Sejauh ini bagaimana terhadap, Pak? Ya mengantisipasinya ini saya kira dengan satu ya kita mengoptimalkan dari potensi yang ada. Misalnya lahan-lahan yang secara tradisional memproduksi pangan, ya ini dioptimalkan irigasinya, Ya, ya oke. kan? Yes. Kemudian pupuk, ya kan? Pupuk ini kan juga berkembang terus teknologi pemupukan. Ini yang selalu saya tekankan ini ya. Nggak single fertilizer atau compound fertilizer, NPK dan sebagainya, ya kan? Ini teknologi pupuk terus berkembang. Nah, ini jangan alergi ngomongin ini ya kan. Kita harus berubah pemikiran bagaimana teknologi pupuk ini kita kembangkan sehingga dengan pemupukan yang tepat dengan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini coba berpikir ya. Saya ngelihatnya rada malas berpikir dalam hal ini ya. Jadi sekarang di Cina, di Thailand, di mana-mana teknologi pupuk berkembang sangat pesat sekali. Ini yang malas pemerintahnya atau Ya, siapa nih Pak? Semua kalau malas ya itu nggak berkembang, kasihan nanti ya. Tanah itu semakin miskin. Unsur haranya. Unsur haranya, ya kan. Teknologi yang baru ini sudah, wah saya mengikuti sudah sangat maju. Tinggal diadopsi, niat memang kita mau berubah. Baik. Ya, itu saya ngelihat di Komisi 4 saya tekankan ini. Oke. Nah, kita masih melihat banyak sekali persoalan ataupun tantangan yang dihadapi di lapangan ya Pak terkait bagaimana mungkin harga yang dirasakan petani ataupun masyarakat dan juga bagaimana persoalan distribusi dan juga logistik yang ada saat ini di Bulog. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya Pak ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Kembali di Kabar Nusantara pemirsa dan masih bersama Wakil Ketua Komisi 4 Bapak Pangga. Kita mau lanjut diskusi kita Pak. Sekarang kita mau ibaratnya membongkar masalah nyata, masalah klasik yang mungkin masih terjadi dari dulu hingga sekarang kalau kita membahas soal pangan di Indonesia ini. Nah kalau kita melihat Pak, Bulog itu mengklaim dengan adanya stok nasional 4,7 juta ton beras di gudang Bulog saat ini itu bisa bertahan hingga 10 bulan ke depan. Banyak tentu ya Pak jumlahnya. Nah ini tuh masih menjadi pertanyaan masyarakat kenapa di tengah stok yang besar tetapi harga masih belum juga dirasakan ada penurunan. Harga beras di pasar. Bagaimana pandangan Bapak? Ya saya kira ketetapan soal pembelian gabah kering panen ya. Itu 6.500. Sudah ditetapkan pemerintah. Ditetapkan. Saya kira ini indikator kalau Bulog itu sudah berfungsi benar berarti harga 6.500 itu terjadi. Saya kira sudah ada perbaikan banyak ya kan. Dengan dulu mungkin selalu di bawah itu ya kan. Kemudian jagung, kalau nggak salah jagung juga 5.500. Nah, dulu kalau lagi panen gitu ya jatuh tuh. Jadi 4.000, kadang di bawah 4.000 gitu kan. Nah ini dua komoditi ini dulu kemampuan Bulog untuk bisa menahan harga beras, stabilisasi harga di tingkat petani di gabah kering panen. Kalau ini indikasinya itu di angka itu sudah terjadi berarti petani sudah mendapat manfaat setidaknya gitu. Dipastikan sudah mendapat manfaat itu Pak? Dipastikan sudah mendapat manfaat. Dengan harga 6.500? Harga 6.500 itu sudah mencukupi. Jagung 5.500 itu harga bagus. Dulu tapi memang pernah tercapai itu. Tapi memang seluruh hasil panen petani kan tidak semuanya disetorkan kepada Bulog kan ya Pak? Ya tidak, tapi setidaknya Bulog punya kapasitas sedemikian rupa ya kan.
Sehingga itu memang bisa mampu mampu bisa harga itu di level itu. Nah, oleh karena itu betul-betul ini Bulog ini diperkuat, ya kan? Di Komisi 4 juga sedang menggarap undang-undang pangan, itu juga mungkin lebih banyak menyoal soal Bulog ini, pasal-pasalnya. Karena ini sangat-sangat penting ini. Bagaimana Bulog sebagai lembaga yang sangat berfungsi untuk ketahanan pangan dan perpanjangan tangan negara. Nah, mengenai coba ini dicek nanti. Ini ke Komisi 4 juga ngecek terus ini apa betul harga itu terjadi. Sekarang soal harga di pasar, saya juga nggak tahu ya, hanya logika saya itu ini kan standar beras ini kan macam-macam nih. Kenapa kok mesti dibikin macam-macam gitu loh. Jadi ruwet. Kalau ruwet itu berarti ada pikiran yang salah kalau menurut saya. Ya kan? Ada premium. Medium 1, medium 2, medium 3, apa gitu loh. Ini hanya saya menyoal aja ya, mungkin ada dasarnya. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Jadi lebih disimplifikasi, kalau standar 2 aja. Karena kalau terlalu banyak itu di lapangan gimana ngecek? Oh, ini medium 1, ini medium 2, ini medium 3, ini premium. Nah, ini bisa terjadi permainan ya menurut saya ya. Ya, ini sebenarnya medium 2 dianggap medium 1 atau medium 1 dianggap premium barangkali ya. Begitu ya, tapi intinya oke lah. Itu hanya saya lontarkan barangkali jadi pemikiran kenapa kok standarnya jadi seperti itu. Tapi yang lebih penting juga kepada bagaimana fungsi Bulog untuk mengontrol harga. Jadi ada floor price, ada ceiling price. Ya, tidak boleh lebih dari ceiling price. Kemudian floor price juga. Ya kan? Karena ini kalau nggak terkendali juga mungkin petani diuntungkan, masyarakat tidak diuntungkan. Nah, Bulog menentukan harga ceiling price, harga tertinggi dan juga harga rendahnya itu berdasarkan apa nih, Pak? Berdasarkan kemampuan Bulog ya untuk tadi stok. Yang kedua kemampuan Bulog untuk menyerap hasil panen. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau di bawah Bulog harus ngambil. Ya kan? Kalau di atas Bulog harus intervensi. Ini kan harus punya kemampuan Bulog untuk ini. Nah, gitu loh. Berarti di tengah kondisi sekarang saat Bulog sedang menyerap banyak-banyaknya dan stok kita sedang tinggi, bisa nggak sih Pak harga beras turun? Tapi nyatanya di lapangan harga beras tetap saja. Saya harus cek betul kenapa kok harga beras tetap naik ya. Apakah Bulog belum berfungsi sebagaimana mestinya? Pernah suatu saat itu harga tinggi ya. Kita minta supaya dirilis itu stok kepada Menteri Pertanian, karena Menteri Pertanian kan waktu itu kan yang ini ya Ketua Bappenas ya. Menangkap Ketua Bappenas ya untuk dirilis gitu. Jadi mungkin itu juga sekarang 4,7, kalau perlu dirilis ya dirilis. Kemudian dengan cepat kemudian stok dipulihkan lagi gitu kan. Ini fleksibilitas Bulog di sini harus punya kemampuan seperti itu lah. Sekarang ada masalah gudang. Ya, itu yang mau saya tanyakan juga tuh. Dengan stok kita ini sampai sewa gudang nih Bulog. Ini menandakan sebenarnya apakah memang ada kekurangan kita dari distribusi nih, Pak? Ya jelas, karena selama ini nggak dikerjakan gimana? Ya kan? Apa yang nggak dikerjakan, Pak? Numpuk, ya? Apa yang nggak dikerjakan? Ya ini nggak dikerjakan soal ini ketahanan pangan ini. Apa nggak ada dikerjakan? Dulu gitu loh. Berasnya disimpan aja gitu, Pak? Bukan, ini fungsi Bulog ini kan baru aktif kan berapa bulan ini, setahun lah paling, belum ada setahun. Dulunya kan gudang ya tinggalan zaman dulu gudang-gudang itu. Nah, sekarang dengan peningkatan peran dia, gudang yang ada itu tidak memadai. Sehingga masih kekurangan banyak gudang. Nah ini semua pekerjaan. Yang penting sebenarnya dikerjakan lah ya. Bukan masalahnya. Masalah itu hidup ya selalu bangun tidur aja ya kita ketemu masalah. Jadi jangan ngomong masalahnya. Tapi bagaimana mengatasinya itu loh yang lebih penting.
Kalau dari statement Bapak tadi, apakah selama ini sebenarnya Bulog masih kalah dari para tengkulak yang ada di... Yang selama ini begitu. Selama ini begitu. Bulog itu tidak diberikan penguatan atau support yang memadai untuk berfungsi sebagai lembaga yang menopang ketahanan pangan. Itu fakta. Baik, Ya. baik. Nah, kalau kita berbicara soal kesejahteraan petani, Pak. Selain tadi Bapak juga menyebutkan bahwa dengan pembelian harga gabah panen dari petani 6.500 untuk beras, itu sudah memberikan jaminan kepada petani. Tapi banyak masih mengeluhkan bahwa saat lagi panen raya harga malah jatuh. Tapi di masyarakat malah sebenarnya harga tidak dirasa ada penurunan bahkan saat panen raya. Di mana bottleneck-nya, Pak? Di saat petani, jadi gini, kesejahteraan petani ini selain ada jaminan pembelian gabah kering panen, saya kira dengan 6.500 itu sudah cukup lah, ya, sudah cukup. Hanya sekarang bagaimana produktivitas dan efisiensi di sektor pertaniannya itu, ini harus dipikirkan ini. Seperti pupuk ya kan tadi saya sampaikan. Benar. Pupuk ini teknologinya berkembang terus, ya kan? Tidak hanya mungkin katakanlah gabah, panen mungkin sekarang 5 ton per hektar, 6 ton. Bagaimana ini mencapai 10 ton? Ya, Bisa. dioptimalkan ya? Bisa itu. Bisa, Pak? Bisa, sangat bisa. Benar. Ini asal serius ini bisa. 10 ton. Oke. Ya, kan? Nah, dengan produktivitas yang tinggi, terikutlah kesejahteraan petani. Apalagi pupuk kemudian murah, bibit. Ya kan? Perlu ada pembaharuan di Bulog yang sudah dilakukan sampai saat ini. Bapak melihatnya seperti apa dan apa yang perlu ditekankan lagi? Ya, pembaharuan yang di Bulog setidaknya sekarang kan Bulog Harus seperti apa Bulog, Pak? Bulog itu ya harus, kalau idealnya ya harus intervensi APBN ya, kalau masih memungkinkan ya. Tapi setidaknya bisa disupport untuk dapat bunga murah. Oke, yang tadi sudah Bapak sampaikan. Itu sudah lumayan itu. Oke, sampai intervensi APBN ya Pak ya? Kalau perlu menurut saya sih. Oke, sip. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ini Pak, terkait dengan bagaimana kemandirian dan juga ketahanan pangan Indonesia. Apakah Indonesia sebenarnya ke depan terancam krisis pangan? Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Kembali di Kabar Nusantara pemirsa, dan pada segmen ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya kondisi Indonesia dan apakah Indonesia sudah benar-benar siap jika ada ancaman krisis pangan di depan. Pak Pangga, kita melihat situasi kondisi global ini kan tidak menentu Pak. Ancaman krisisnya di depan mata. Kalau Bapak melihat 10 tahun ke depan, apakah Indonesia akan mengalami krisis pangan? Menurut pandangan Bapak? Iya, saya kira jangan sampai ya. Jangan sampai. Indonesia punya potensi lah untuk bisa jadi lumbung pangan, tidak hanya untuk kebutuhan kita sendiri, tapi barangkali ini juga untuk lumbung pangan dunia. Karena kita kan tanahnya subur di Katulistiwa gitu kan. Jadi sangat mungkin kita ini menjadi lumbung pangan dunia. Oke. Hanya sebelum sampai cita-cita ya itu seperti itu, ya cita-cita yang menjadi mendesak kita kerjakan dulu ya kan. Nah, ini saya kira soal ketahanan pangan berkelanjutan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, apa soal aja, perubahan iklim. Oke. Itu jelas, itu pola panen akan berubah. Kemudian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan terutama di perkotaan di Jawa ini ya. Oke. Banyak lahan-lahan subur yang berubah jadi perumahan, jadi industri. Ini saya kira harus ditata betul ya kan. Oke. Wilayah produksi, wilayah perumahan, wilayah industri. Ini Sejauh ini belum Pak? belum ada intervensi alih fungsi lahan di Jawa Bali ini luar biasa karena godaan akan harga tanah yang terus meningkat kan. Daripada bertani mending jual tanah. Yang ketiga tentu kita masih mengalami ketergantungan terhadap impor. Ya. Ya kan, ini terhadap impor ini. Jadi gejolak geopolitik ini akan sangat sensitif.
apakah itu terutama itu misalnya gandum, kedelai, Yes. ya kan, gula, Kalau susu. kalau Ini, kedelai kan jadi oke, Aha. oke kita kerjakan dari hal yang paling mudah ya, kayak nyendok apa itu bubur panas itu kan dari pinggir gitu ya. Oke, katakanlah sekarang beras jagung. Habis itu bagaimana kedelai? Bagaimana susu? Bagaimana gandum ini yang agak berat? Ada nggak diversifikasi pengganti gandum? Nah, tapi memang kita melihatnya bahwa tadi Bapak sudah menyebut terkait dengan masalah impor nih, Pak. Nah, kalau saya melihatnya ini masih sebagai jalan keluar instan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan sementara kalau kita berbicara soal ketahanan pangan, tentu berbagai komoditas harus kita penuhi. Mungkin nggak Pak kita untuk menghentikan impor, terutama untuk komoditas yang bisa ditanam dan juga dikembangkan di Indonesia? Ya, cita-cita untuk 100% swasembada, tapi itu nggak realistis ya. Oh, tidak realistis, Tidak Pak? realistis. Ya, yang realistis itu bagaimana ketergantungan impor itu makin dikurangi secara signifikan, gitu kan? Oke. Misalnya kedelai, ya kan? Bagaimana kita mungkin sekarang 80% kita bangsa pemakan tempe tapi tergantung dari kedelai impor. Nah, ini secara signifikan terus dikurangi. Yes. Demikian juga gula barangkali, susu. Yang penting secara secara program itu ada progresnya gitu. Oke. Setiap komoditasnya ya, Pak ya? Setiap komoditas penting ya yang masih mengalami ketergantungan terhadap impor. Oke. Nah, ini harus disiplin ya kan? Oke. Nah, itu gitu. Nah, kalau Bapak melihat kenapa target untuk swasembada ini tidak realistis? Target swasembada. Realistis itu gini. Bukan dia kalau 100% swasembada itu ya nggak realistis. Artinya swasembada itu Menghentikan impor tidak realistis. iya, nggak realistis. Ya kan? Yang realistis itu kita terus kerjakan, ya kan, semua komoditi penting-penting itu, ya kan, apakah beras yang jelas sekarang udah nggak impor, ini kan sudah satu progres, ya kan, kemudian jagung barangkali juga sebentar lagi nggak akan ada ketergantungan, ya kan, ini kan pekerjaan-pekerjaan besar semua, kemudian kedelai nanti kan, gula, susu, ya, yang kita sebut realistis itu, oke, saya bisa capai target dalam 3 tahun segini, dalam 6 tahun segini, misalnya. Itu baru yang namanya realistis. Kalau kita mau swasembada pangan besok, ya nggak realistis. Nah, sejauh ini pemerintah kan punya banyak sekali program untuk bisa mendukung swasembada pangan di Indonesia, Pak. Mulai dari adanya food estate, juga ada modernisasi pertanian, bahkan subsidi pupuk. Bapak melihatnya sejauh apa keefektifannya? Dari food estate dulu misalnya. Ya, kita ngelihatnya ada beberapa konsep, ya kan. Konsep baru maupun konsep lama, ya kan. Nah, ada food estate, ada ekstensifikasi, pembukaan lahan baru dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa, kita juga sudah ada yang di tangan. Yang di tangan itu adalah lahan-lahan yang selama ini menopang produktivitas pangan. Ini jangan dilupakan, oleh karena itu perbaikan irigasi juga kan, pompa. Kemudian alih fungsi lahan ini harus dicegah, ya kan? Percuma dong kita buka lahan di sini ya lahan yang sudah jelas jadi berubah. Nah, ini harus jadi perhatian kita. Jadi mengerjakan mulai dari apa yang sudah di tangan. Dikerjakan sungguh-sungguh. Jangan mengerjakan hal yang di luar kendali dan di luar kemampuan yang sudah di tangan tidak dikerjakan dengan baik. Pemerintah masih abai soal ini, Pak? Ya, itu selalu kita ingatkan dan saya kira pemerintah juga sadar kan. Dalam hal ini kita berikan bantuan bibit, mekanisasi dan sebagainya kan. Ini juga terjadi di lahan-lahan existing itu. Kalau misalnya kinerja pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan saat ini tetap dipertahankan seperti ini, Pak, bagaimana prediksi ketahanan pangan Indonesia 10 tahun ke depan? Ya, kalau terus dikerjakan, ya kan, dengan
memahami permasalahan dari Komisi 4 tentu bisa ikut di dalam partisipasi di situ sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, ya kan? Anggaran tentu saja ini meningkat hampir berapa kali lipat nih anggaran Kementerian Pertanian, KKP juga kan, semua meningkat. Nah, cuman dari Komisi 4 ketepatan dalam alokasi anggaran itu yang menjadi concern kita, ya kan? Betul itu. Kemudian aturan-aturannya seperti Undang-Undang Pangan sedang kita revisi, sebenarnya bukan perubahan lagi, itu sudah penggantian itu karena saking banyaknya pasal yang akan kita masukkan di dalam undang-undang itu. Baik. Nah, gitu di dalam undang-undang itu menyangkut nanti misalnya pokok-pokoknya aja nih, bagaimana fungsi tanggung jawab pemerintah daerah juga dilibatkan di dalam ketahanan pangan ini. Oke. Kemudian Bulog yang sudah jelas, ya kan. Kemudian banyak poin-poin alih fungsi lahan mungkin akan tersendiri ya, nanti bisa di dalam RUU sendiri. Saya kira itu pokok-pokoknya, dan diversifikasi pangan juga nanti masuk di dalam undang-undang. Oke. Ada 33 poin. Saya sebenarnya undang-undang baru sebenarnya ya, bukan perubahan. Bukan lagi. Revisi lagi ya Pak. Iya. Nah, terakhir nih Pak Pangga, kalau kita tadi mendengarkan Bapak menyebut bahwa penambahan anggaran cukup besar untuk mitra-mitra yang ada di Komisi 4. Gimana nih Pak, PR setiap mitra Komisi 4 ke depannya untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan? Ya, peningkatan anggaran bukan berarti terus asal meningkat ya, tapi kualitas programnya seperti apa, ya kan? Nanti ada efisiensi segala macam, satu sisi ada peningkatan anggaran, tapi tidak kembali ke efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan sasaran program. Nah, ini yang menjadi concern Komisi 4. Oke, Pak Pangga, tentu masyarakat berharap bahwa kemandirian pangan benar-benar terbentuk di Indonesia. Tentu tidak ada yang mengharapkan akan terjadi krisis, apalagi untuk bahan pangan. Dan juga kita berharap Komisi 4 bisa membantu juga untuk mengawal harga ini Pak, supaya masyarakat tidak mengeluhkan lagi stok banyak tapi harga di masyarakat malah tidak tercapai. Yang terjadi di masyarakat. Betul Pak, seperti itu yang terlihat di masyarakat. Dan pemirsa, Anda bisa juga tulis di kolom komentar kira-kira apa nih yang dikeluhkan dari masalah pangan yang mungkin terjadi di lapangan, yang pemirsa rasakan, biar langsung bisa diberikan tanggapan oleh Pak Pangga tentunya. Pak Pangga, terima kasih sudah bergabung bersama Kabar Nusantara, dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Dan demikian akhir jumpa kita pemirsa, dan saya Elisa Purba mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.